Pagi. Pagi Kak. Gimana kali? Ya, Lapar Pak? sama sih sekarang. Tadi Bapak macet ya di jalan Ketinggian ya Pak? Iya, kok kamu tahu? Ya, tadi saya lihat Bapak turun baik dari saya. Nggak aku bantu kali. Ya, saya sama ayah saya. Sama ya. Oke. Mulai ya. Pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah yang kenal saya udah ada. Belum Pak, udah Pak kan nanti Bapaknya itu nganter naik. Masa saya? Jadi gini, berhubung kemarin kalian diajar sama Pak Muharram, Ya, nah sekarang Pak Muharramnya berhalangan hadir, Ya. karena istrinya lagi terkena musibah, mohon didoakan. ya Pak. Jadi untuk pelajaran sejarah pada minggu ini sampai minggu-minggu berikutnya, Bapak yang ngajar. Waduh. Tapi sebelumnya saya minta pendapat, Pak Muharram kalau ngajar gimana ya? Dia itu apa ya? Itu Pak. Kalau saya itu ya, dia itu pintar, tapi atau agak kalah dikit Pak. Agak galak. Ya. Terus bosenin Pak. Kayak dia. Bosenin? Ya. Kenapa? Apa dia cuma materi aja gitu? Ya nggak tahu. Kali. Tapi bosenin saya Pak. Bosenin? Iya. Udah. Sama saya nanti agak santai, kita YSSA aja. Ini Pak, biasanya sama Pak Muharram itu soal aja Pak. Iya Pak. Soal. Iya, dari awal sampai pulang. Nah, terus soalnya itu gini Pak. Sebutkan dan jelaskan minimal 10 dan praktekkan kemudian wah Kalau nggak gitu gini Pak, buatlah esai 600 kalimat. ya Pak. 600 kali Iya, 600 kalimat bukan kata Pak. Pak Muharram? Iya. Pantes. Ya. Ya udah, kita nggak usah ngomongin Ini orang. yang ini sampai depresi Pak kemarin Pak. Iya, udah. Kita nggak usah ngomongin orang. Kita mulai aja ya. Tapi sebelum itu saya minta ketua kelas. Siapa ketua kelas? Untuk ngambil absen. Bilangnya Pak, jangan Pak. Oh, di ruang itu ya, di ruang itu ya. Iya. Saya perlu ngambil absen lupa. Oh, iya. Siapa dari? Ya Pak, saya. Kali nggak sopan. Ya Pak. Iya. Cepat ya Mas Gali. Udah pada sarapan apa belum? Belum Pak. Belum Pak. Yuk kita makan Pak. Ya, di sini kita makan bareng ya. Ini Pak. Oh iya Pak, kita makan bareng kan Jumatan Pak ya di sini Pak. Kok lama Mas Gali? Kamu ke toilet dulu tak? Di ada cewek Pak. Kalian dibimbing doa ya. Ya, oke. Silakan Bapak. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum kita masuk ke materi, baiknya kita absen dulu karena saya jujur belum kenal sama kalian ya. Iya. Banyak wajah-wajah asing yang sering bolos lihatnya. Masa Bapak nggak kenal sama seorang saya? Kalau Tri saya kenal, soalnya sering disuruh sama guru-guru. Sini ke BK Pak ini Pak. Kamu apa Mas Tri? Mas Tri ini Pak. Mas Tri. Tri ini sering ke BK Pak. Iya. Nama kamu siapa? Saya Muharram. Sama ya sama Pak Muharram. Kamu anaknya tuh gimana? Ini Muharram yang minyak Rom. Rom. Oh, Rom. Kamu Tri. Ya, Tri, karena saya ada yang tiga orang. Kita absen dulu ya. Ya. Galih, Tri, Bagas, Kansa, Khalifatur Royani, Alivia Chandra, Diva Arianori. Boros. Tapi Pak, kalau rokok ada. Kemarin saya juga lihat dia nggak masuk, kok nggak masuk lagi? Iya, ya. Tadi pagi kan saya kan berangkat loh. Iya. Lewat pertigaan sudah lupa Pak. Hmm. Ngopi Hmm. kapal api.
Sabrina Aulia Nadifa, Raka Demas. Nggak masuk Pak. Gak masuk sakit Pak. Oke. Kakeknya sunat. Sakit apa sunat? Sakit. Kakeknya sunat. Kakeknya sunat Pak. Kakeknya sunat. Oke. Kemarin sama Pak Muharram sampai materi mana ya? Bapak saya belum absen Pak. Loh iya tak, maaf ya. Nama kamu siapa? Muharram. Sudah tadi toh. Muharram. Masuk masa saya bilang. Iya Pak. Karena bolos saya Pak. Iya. Jadi kemarin sama Pak Muharram belajar apa aja? Udah sampai mana? Itu Pak apa namanya? Iya sekali ini ya. Lupa ya Pak. Kayaknya pakai Pak. Kemarin udah sampai sejarah Eropa toh? Oh iya Pak. Oh iya. Ya kan maunya ke Eropa. Ah. Tapi karena saatnya sudah habis. Iya. Ada di Eropa Pak. Jadinya secara Indonesia. Kamu masuk pas sejarah Eropa? Masuk tuh. Coba sebutin nih sejarah Eropa Mas Baro. Sejarah Eropa itu yang di Prancis, Italia itu Pak. Aku dari Italia. Ya. Ya itu Pak. Saya lupa Pak. Ya. Tidak dari ini Pak. Kelas Pak kemarin Pak. Iya. Nah ya, saya akan membuat materi hari ini. Asik kok materinya. Asik. Berkaitan sama isu-isu yang lagi hangat. Aku lagi ngerti Pak. Saya suka yang isi Pak. Sebentar ya, nggak bisa masuk ke dia. Saya bantu ya Pak ya. Monggo. Ya. Ini yang Bapak kata korban. Pagi ya. Nah, materi kali ini itu asik. Waduh. Perang. Tembak-tembak. Sebelum tak lanjut lebih jauh lagi, apa yang terbesit di pikiran kalian? Pagi Pak. PUBG. Tembak-tembakan. Sedang Tembak-tembakan. 5 PB. Ya. Sering main PB? Sering Pak. Sering main PUBG? Dulu kan bolos sama antri ini. Ya biar Pak. Jual Saya sering bolos. Ya. Dulu Pak. Sekarang juga pernah. Pak. SD Pak. Udah, ya, oke. Jangan divalidasi lagi. Itu waktu saya ibu saya ngidam sate Pak. Saya Kira-kira menurut kalian perang dunia ini asik apa enggak materinya? masih Pak. Masih Pak. Asik sepertinya, Pak. Bisa ngetron. Ya. Enggak. Apalagi Kita serius. Ya. Kita JSSA yang sersan aja, seriusan kita. Oh iya Pak ya Pak. Oke? Oke Pak. Oke Pak. Jadi tujuan pembelajaran kalian baca sendiri kayak gini. Tapi tujuannya itu seperti yang kalian baca. Nanti kita akan belajar gimana sih penyebab-penyebabnya, kita analisis, kita ambil refleksi untuk masa sekarang gitu. Jadi apakah materi ini berfungsi? Ya menurut saya berfungsi agar kita terjadi perang dunia ketiga, perang dunia keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan dan seterusnya. Gitu. Tapi kalau kita bicara soal perang dunia kan sangat luas jangkauannya. Apakah Indonesia terkena dampaknya kan pasti. Tapi apakah terpusat di Indonesia kan enggak? Seperti perang dunia pertama. Nah kalau perang dunia pertama ini kita bicaranya itu ada sebab khusus sama sebab umum. Kalau kita bicara soal sebab umum perang ya lainnya perang sebelumnya gitu. Banyak seperti munculnya paham-paham ideologi dunia, terus ultranasionalisme, terus merasa bahwa bangsanya itu lebih tinggi daripada bangsa-bangsa lain, itu banyak. Tapi kalau sebab khususnya perang dunia itu karena terbunuhnya putra mahkota Franz Ferdinand dari kerajaan Austria Hungaria di Bosnia. Oh, dibunuh oleh siapa? Teroris berpaham Panslavisme. Tuh awal mulanya. Jadi kalau kita bicara soal perang itu pasti ada yang namanya pemandit. Ya, kalau di perang ini pemanditnya itu terbunuhnya putra mahkota itu tadi. Ada yang bingung masih ya? Gini Pak kan kata Bapak kan yang menggunakan putra mahkota dari antara Ria Hungaria. Ya. Terus kenapa pas perang dunia pertama itu negara-negara lain itu berperang? Nah, pinter sekali Mas Gandhi. Saya Gagal itu. anjay. Kalau di kalau perang dunia itu
ada yang namanya aliansi. Ada blok sekutu, Oh. ada blok sentral. Nanti saya tunjukkan siapa aja blok sekutu, siapa aja blok sentral. Iya. Kenapa kok ikut? Ya karena sekutunya diserang, karena aliansinya diserang. Jadi mau tidak mau mereka harus membantu untuk melawan. Oh, berarti dari dulu itu sudah cukup settlement ya? Oh sudah. Kalau circle hanya sebatas kelas, ya sebatas negara. Bro. Anjay. Nah, yang bertanyakan toh? Oh iya. Nah, ada blok aliansi ini blok sentral. Terus NTT ini blok sekutu. Tadi ada Jerman, Bulgaria, ada Turki Ottoman. Oh. Itu Austria Hungaria itu adalah salah satu korban karena putra mahkotanya itu dibunuh oleh siapa? Oleh aliansi dari Uni Soviet. Oh. Rusia. Yang bunuh Uni Soviet. Salah satunya yang mendukung Uni Soviet. Oh. Tapi pada waktu itu rajanya kekaisaran Austria itu menuduhnya Serbia. Tapi karena Serbia pada waktu itu beraliansi dengan Soviet, jadi mau tidak mau Uni Soviet ikutlah berperang. Oh. Gitu. Pak, itu kok ini Pak. Apa? Tumben aku Pak yang USA sama Uni Soviet Pak. Iya. Kan jadi gini. Sekarang aku. Sebelum perang dingin, mereka berdua ini Amerika sama Uni Soviet ini temenan. Oh. Tapi karena pembedaan kekuasaan, ideologi, terus teknologi perang, jadi mereka ini berperang sampai saat ini. Perangnya bukan tembak-tembakan, enggak. Tapi paham ideologi yang pertama, ekonomi yang kedua, terus teknologi yang ketiga. Gitu. Ya. Turki Ottoman itu siapa Pak? Ya Turki di bawah kekaisaran Ottoman. Oh. Kalau kita nyebutnya kan sekarang bukan Ottoman, atau cuma Turki gitu. Tapi dulu itu Ottoman. Oh. Ada yang tahu nggak? Kira-kira benderanya itu seperti ini. Blok-bloknya, ada blok-bloknya gitu. Ada yang nggak ada dong. Indonesia masih apa? Ini kan tahun berapa? 1900. Nggak mungkin sama sekali. Iya. Nah, ini asik. Gak ada Pak. Ini asik. Proses perang Gak dunia. ada lagi Pak. Itu digoyang dikit Pak. Ini Pak goyang. Sudah kabelnya Pak. Sudah ya? Ya, sudah. Asik kan sama saya? Ya Pak. Iya, asik. Malah lucu banget. Bismillah PNS. Oke, proses perang dunia pertama kan. Jadi kita tahu sebenarnya kalau kita bicara soal perang kan pasti ya perebutan kekuasaan, perebutan wilayah, gitu kan. Tembakan salah satunya. Nah kalau ini kita bicara soal Amerika, sebenarnya itu dia tidak terlibat sama sekali ke dalam perang dunia pertama. Tapi karena insiden pada tahun 1915 pada saat itu kapalnya diserang oleh pasukan Jerman, jadi mau tidak mau dia ikut perang. Nah, Uni Soviet tadi yang kamu tanyakan, sebenarnya dia itu tidak serta-merta ikut langsung ke dalam perang. Maksudnya tidak berperang, dia hanya berperang di wilayah Eropa. Ketika wilayah Eropa itu sudah selesai, dia mundur dari perang. Tapi menang. Akhirnya menang karena ada Amerika. Amerika adalah dalam, Amerika adalah kunci. Jawa Pak katanya ya kunci Pak. Kalau di Indonesia Jawa, kalau di Indonesia Jawa, kalau di dunia Amerika. Ada yang ditanyakan, ada yang bingung nggak kira-kira? Tanya kayak Kalau sebenarnya di dunia di wilayah Eropa, berarti Turki Ottoman nggak ikut apa? Kan Turki Ottoman masuk Asia. Iya, Turki Ottoman ikut hanya mensuplai sebagian. Mereka itu tidak ikut secara langsung, tapi mereka hanya memperluas wilayahnya, memperluas pengaruh yang nantinya akan dibawa ke dalam perang dunia untuk membantu blok mereka sendiri. Tapi nggak ikut perang. Kebanyakan yang ikut perang itu hanya di wilayah Eropa. Tapi kenapa kok Turki ikut masuk? Karena dia secara tidak langsung itu pernah Turki itu memperebutkan wilayah Balkan yang dikuasai oleh Uni Soviet. Jadi mau tidak mau dia harus melawan Uni Soviet untuk memperoleh wilayah Balkan. Jadi sebenarnya perang itu bukan serta merta aku bantu kamu ya nanti perang enggak, tapi karena ada kepentingan di balik itu. Jadi kalau kita bicara soal wilayah yang cukup luas, gitu kan, memang semua itu penuh dengan kepentingan. Siap.
Tapi kira-kira siapa yang menang di perang dunia ini? Sing ageng, Pak. Enggak dong. Enggak dong. Oh iya. Kira-kira Amerika, blok Amerika atau blok Jerman? Blok. Enggak, saya kan nanyanya Jerman, Pak. kenapa? Kenapa blok Jerman? Ada Hitler. Ya. Perang dunia pertama. Oh, masih pertama, Pak ya. Hitler kan perang dunia kedua. Oh, Uni Soviet, Pak. Ada Uni Soviet. Kenapa Uni Soviet. Berarti yang kalah? Yang kalah? Jerman. Kenapa kira-kira Jerman kalah? Soalnya Jerman itu, Pak, banyak LGBT. Amerika juga banyak. Kan yang orang Uni Soviet, Pak. Tapi kan Uni Soviet sama Amerika kan jadi satu mas Gali. Iya. Kenapa sih? Salah. Ini kalau bingung. Nah. Oh, iya. Kira-kira yang menang blok yang mana? Blok yang FNC. FNC, atau Pak. sini? FNC, Pak. Kenapa? Jerman kalah sama Prancis karena yang blok Alliance itu 3 orang, yang blok LND itu 4 orang. Boleh. Mana negara? Boleh. Berarti kalau lawan 4 menang 4, Pak. Ya boleh. Tapi sebenarnya penyebab kalahnya perang dunia itu karena Jerman kalah. Jadi Jerman itu adalah salah satu negara yang paling besar, teknologinya paling canggih di blok Alliance. Jadi ketika Jerman itu kalah, otomatis yang ada di blok Alliance ini akan itu kalah. Bapak. Kenapa? Itu bawa, Pak. Waduh. Kita punya mobil, Pak. Oh iya, ini yang punya Jerman, Pak. Telat, Pak. Kira-kira dihukum apa enggak? Telat. Kayang, Pak. Kenapa kok telat? Ngobrol. Ketiduran. Masuk akal. Enggak masuk. Sekarang kan Kira-kira dihukum apa enggak? dihukum lah, Pak. Enggak usah ya. Itu aja. Bawa. Diskusinya. Tak izin minum. Iya, silakan. Mau yang minum terus mau kamar mandi silakan ya. Enggak apa-apa. Kata kita tadi. Baru izin dulu katanya, Pak. Enggak, itu dong Mas Gali. Jajan lagi, Pak. Oke, kita lanjut ke akhir perang yang pertama. Nah, kenapa kok saya itu cuma ngasih unjuk kekalahan Jerman aja? Karena ini berhubungan sama next line, perjanjian Versailles. Jadi setelah kekalahan Jerman, perang dunia pertama itu selesai. Akhirnya diperkumpulkanlah semua anggota perang yang terlibat untuk menandatangani perjanjian. Perjanjiannya sangat merugikan Jerman. Saya sendiri kan harus menanggung kerugian perang. Nggak mungkin. Karena perang Jerman harus berkecil. Negara wilayah jajahan Jerman diberikan kepada kita. Perjanjian inilah yang menyebabkan Jerman sempat mengalami masa down. Mereka harus membangun ekonomi, mereka harus membangun semuanya yang ada di negaranya dengan kerugian yang sangat besar. Padahal kan kalau kita bicarakan banyak kok yang di bloknya Jerman, tapi kenapa harus Jerman? Perjanjian Versailles inilah yang mengakibatkan perang dunia kedua. Iya. Nah, perang dunia kedua ini cakupannya lebih luas, lebih banyak, lebih bersifat global daripada tadi. Tadi kan hanya bersifat di Eropa kan? Ya. Iya betul, cuman bantu secara ekonomi, usaha senjata juga. Perang dunia kedua lebih luas. Kalau kita bicara soal latar belakang perang dunia kan, perang dunia kedua pertama itu kan karena perjanjian Versailles. Jadi Hitler itu pemimpin Jerman itu merasa bahwa enggak harus Jerman yang menanggung. Kita ini dibodoh-bodohi oleh pihak sekutu. Kita harus melawan, kita harus bangkit pada waktu itu. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Hitler pada waktu itu membangun angkatan perang, membangun militer, memperluas pengaruhnya, dan yang ketiga itu menyerang Polandia pada 1 September 1939. Itu yang menjadi awal perang dunia kedua. Kenapa Pak harus Polandia bisa? Karena pada waktu itu yang dekat dengan Jerman langsung menuju ke arah Uni Soviet itu Polandia. Jadi
di antara Jerman terus ini Polandia. Nah, di atas ini Uni Soviet. Jadi ketika Jerman menyerang Polandia, mereka otomatis akan mendapat kekuasaan yang lebih untuk melawan Uni Soviet. Nah, tapi balik lagi karena ini perang, jadi pastinya ada pihak sekutu, ada pihak yang lainnya. Blok sentral sama blok sekutu. Jerman, Italia, Jepang, Inggris, Prancis, Amerika, Lah imbang dong Pak, masa Apa? 5 lawan 3. Oh, Inggrisnya malah ada 2, tipe ya. 4 lawan 3 kan enggak seimbang, Pak. Memang nggak seimbang, tapi 3 negara ini yang mengusung ideologi fasis. Italia sama Benito Mussolini-nya, Jerman Hitlernya, terus Jepang sama Kaisar ya. Kira-kira ini itu tidak hanya perang tembak-tembakan, tapi perang ideologi. Dua ya, ideologi fasis sama ideologi berat, sangat-sangat berat. Ada yang ditanyakan, ada yang bingung nggak? Kenapa kok Jerman lagi yang dilawan? Karena ya bingungnya kenapa ini ada 2, Pak. Nah, itu tadi sudah saya verifikasi kan. Iya, Pak. Tipe. Kira-kira yang menang di 2 ini siapa? Enggak. Enggak mungkin. Jerman. Jerman menang perang. Inggris, Pak, karena ada 2, Pak. Oh iya. Iya. Inggris 2, Jerman 1. Ya, oke. Inggris 2, Jerman 1. Oke, ya. Tapi yang menang lagi-lagi blok sekutu. Jadi kalau kita ibaratkan ya 3 ini, kalau kita ibaratkan bicara soal zaman sekarang, Jerman ini solo player. Oh, berarti kayak Pak Prabowo yang menang 2 kali. Iya, habis ini disusul Caimin Mbak emang. Jerman kalah 2 kali ya. Kenapa? Karena pada waktu perang dunia kedua, serius ya, perang dunia kedua, Jerman itu melawan blok sekutu sendirian. Tapi ada Italia sama Jepang, Pak. Loh, gimana? Mereka nggak bantu. Tapi Italia AFK karena pada waktu itu Benito Mussolini sedang ada masalah dengan negaranya sendiri, ingin dikudeta. Jepang sibuk farming di Asia. Oh, nggak adil dong, Pak. Oh, berarti Jerman saat itu single fighter, Pak ya? Iya, tepat sekali Mas Bara. Kenapa mereka Farming itu apa, Pak? farming itu mengumpulkan kekuatan? Oh, Jadi berarti yaudah kita kumpulin kekuatan dulu, nanti kita bantu Jerman. Ternyata pas kekuatannya udah kumpul, Jermannya kalah. oh, berarti Jerman ditinggi ya, Pak ya? Ya, Oh, tapi Jerman itu di bawah Hitler itu sangat-sangat kuat. Mereka bisa melawan Prancis, mereka bisa melawan Inggris. Amerika. Inggris lagi. Salah, enggak dong. Inggris kalah, enggak mungkin. Jerman melawan Inggris, yang menang Inggris. Karena Jerman salah, karena di Dunkirk itu kan selat Dunkirk ya, perbatasan antara Inggris kan negara kepulauan tuh, batasi sama samudra. Jadi Inggris itu sangat kuat di bidang angkatan laut. Tetapi salahnya Jerman, dia menyerang di titik terkuatnya Inggris. Jadi kalah. Tapi kemarin kan Inggris kalah sama Jerman pas Manchester United lawan. Enggak dong, itu sepak bola Mas. Jadi sekarang pelajaran juga. Gitu. Next ya. Kira-kira 4-3. Yang ini pasti 4. Nah, ini proses tadi udah saya sebutkan panjang lebar. Kayak di proses perang dunia kedua secara khusus seperti ini, seperti itu. Kira-kira bayangan apa yang di pikiran kalian perang dunia kedua ini? Kenapa kok bisa terjadi? Kok harus ada perang? Terus kenapa kok Jerman itu semena-mena gitu? Padahal di sana itu tertulis perjanjian Versailles gitu. Kira-kira ada yang ingin berpendapat ya? Saya Pak. Ya, aktif sekali Mas kali ini ya. Saya nakal-nakal aktif loh. Iya, saya percaya. Karena mungkin pada waktu perjanjian apa sih? Versailles. Itu Jerman merasa kurang setuju dengan perjanjian itu, tetapi karena Jerman kalah pada waktu perang itu dan Jerman harus mau nggak mau harus menandatangani perjanjian tersebut. Kemudian dan mungkin
beberapa waktu kemudian mungkin Jerman sadar bahwa perjanjian tersebut nggak adil dengan isi tersebut. Maka itu Jerman akhirnya menurunkan kekuatan tersebut dan ingin apa ya, ingin beribadah lagi dengan mereka. Itu Pak. Intinya sakit hati. Ya. Jadi kalau kita bicara soal perang itu sebenarnya simpel ya. Siapa yang sakit hati, siapa yang melawan, terus siapa yang nggak punya teman ya pasti. Ya. Berarti Jerman balas dendam Pak ya? Bukan balas dendam, tapi lebih ingin menunjukkan bahwa negaranya itu kuat. Karena ultranasionalisme yang dibawa oleh Hitler itu kan sangat-sangat berpengaruh kan bagi masyarakat Jerman. Mereka pintar, mereka kritis, mereka berani. Gitu kan. Semangat inilah yang dibawa Hitler. Kalau Hitler bilang itu bangsa Arya lebih tinggi daripada bangsa-bangsa yang lain. Bukan bisa lokal. Itu kan main di ikatan cinta. Kali ini di ikatan kerak. Agak-agak sedikit nyambung meskipun saya udah tua ini. Nah kalau kita bicara soal perang, salah satu yang terdampak itu kan Indonesia, dampak perang dunia. Nah tadi yang bilang kenapa sih kok Uni Soviet sama Amerika itu bisa satu blok di perang dunia pertama maupun perang dunia kedua? Ya karena pada saat itu belum terjadi perang dingin. Nah untuk yang perang dunia pertama tadi kan wilayah Jerman hanya dikasihkan kepada Sekutu. Tapi ketika perang dunia kedua bukan wilayah kekuasaan, tapi negara Jerman dibagi menjadi dua. Ada Jerman Timur sama Jerman Barat. Jerman Timur dikuasai oleh Uni Soviet, Jerman Barat dikuasai oleh blok Sekutu, blok tadi. Jadi blok ini. Nah, Jerman Timur itu diberikan kepada Uni Soviet. Untuk yang Jerman Barat diberikan kepada 3 negara yang lainnya. UK, Inggris, Amerika, dan juga Prancis. Tapi Pak, dikasih siapa? Kenapa? Italinya. Nah, Itali karena dia udah hancur, dia menandatangani perjanjiannya sendiri. Karena yang memulai perang itu Jerman, yang sudah diatur oleh perjanjian Versailles, maka untuk tidak meminimalisir terjadinya perang lagi, maka Jerman itu harus dibagi. Seperti itu. Tapi pada akhirnya nanti digabung kembali pada tahun 1990. Jadi Jerman Timur itu digabung lagi jadi Jerman Barat. Secara simbolik memang dihancurkan, tapi tidak sepenuhnya dihancurkan. Pokoknya masih ada, tapi secara perlawanan sih bilangnya dihancurkan. Iya. Nah, setelah penghancuran tembok Berlin itulah perang dingin itu dimulai. Karena merasa pihak Barat itu mengkhianati Soviet, karena Jerman Timur kan mengadopsi pahamnya Soviet yaitu komunis, sedangkan yang Barat menganut pahamnya Amerika liberal gitu kan. Jadinya ketika Jerman disatukan, Soviet merasa bahwa enggak deh, kelihatannya kamu mengkhianati aku. Nah, saya bilang apa? Sakit hati itu adalah pemicu perang. Jadi jangan menyakiti hati wanitamu karena nanti akan terjadi perang. Oh makanya jadi perang dingin ya? Ya, sampai sekarang perang dingin Mas ya. Kamu kenapa GBP? Pengalaman Perang dingin Pak. Mas Gaya berpengalaman. Kenapa Pak? Nah, dampak perang dunia yang kedua. Kalau perang dunia yang pertama itu kan dampaknya hanya bagi Jerman, tapi ini dampaknya bagi seluruh yang ada di dunia. Salah satunya adalah Indonesia. Kenapa? Indonesia ini dijajah oleh Jepang. Nah, Jepang itu termasuk bloknya Jerman. Nah, Jerman kalah perang, Italia juga kalah perang. Otomatis blok dari blok dari sentral tersisa Jepang. Akhirnya mau tidak mau Jepang harus menyerah. Tapi karena Jepang kan ngeyel ya banget gitu. Akhirnya terjadilah peristiwa bom Hiroshima dan juga Nagasaki. Ini menyambung. Jadi perang dunia sama perang yang ada di Indonesia ini, kemerdekaan ini berhubungan. Ada benang merahnya. Nah, setelah Jepang, dua kota Jepang Hiroshima dan juga Nagasaki bom,
Akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Seperti itu. Nah, ketika Jepang menyerah kepada sekutu itu ditandai dengan berakhirnya Perang Dunia yang kedua. Namanya apa aja? Salah satunya Perang Dingin. Yang kedua adalah dua ideologi yang tumbuh besar, yaitu komunis dan juga liberal. Dan juga yang ketiga itu dibentuknya PBB. Sampai sekarang masih kita rasakan PBB. Kalau di after Perang Dunia yang pertama itu dibentuknya LBB, lembaga Liga Bangsa-Bangsa, tetapi gagal karena terjadinya Perang Dunia yang kedua. PBB ini dibentuk untuk mencegah terjadinya Perang Dunia yang ketiga. PBB. Ya, pelajaran garis berbaris bukan. Itu ya. Ya. Kira-kira ada yang ditanyakan nggak? Kok bisa sih Pak? Kira-kira kok bisa sih perang di dunia kedua itu? Awal mulanya di Eropa, kenapa kok berakhirnya di Asia? Jadi tanya itu kan kira-kira. Ya, saya nggak mau tanya gitu, tapi nggak bapak mau ini. Mau tanya itu? Ya. Udah saya jawab. Ya, Pak. Kenapa? Ya, jadi karena memang Jepang ini sibuk farming, terus dia nggak melihat keadaan sekitarnya, yang mana itu Jerman udah kalah dengan Hitlernya bunuh diri pada waktu itu pada 30 April 1945, ya kan? Tapi Jepangnya itu hyper ya, Pak. Ya, hyper. Kalau kata-kata Mobile Legends itu hyper. Nah, Italia yang AFK ngelawan perang gitu kan. Akhirnya dia mungkin seperti itu. Kita nggak tahu gitu kan. Nah, ketika kan Jepang ini fokus ke Asia, nah dia nggak lihat keadaan di Eropa. Jadi ketika keadaan di Eropa selesai, tinggal perang di Asia. Jadi akhirnya ya menggeraknya Asia. Ya, kalau perang dunia pertama diakhiri oleh kekalahan Jerman, perang dunia kedua diakhiri oleh kekalahan Jepang, dan akhirnya memberikan kemerdekaan untuk bangsa kita. Tapi kenapa kan Jepang kan di Asia loh Pak ya? Tapi kenapa Thailand kok nggak dijajah Pak? Wah, Apa karena aneh terjadi Pak? nah kalau itu kita bahas di minggu-minggu selanjutnya karena saat ini kita fokusnya ke perang dunia 1 dan 2. Oh, seperti itu. Iya. Kira-kira kalau misalnya Bapak kasih kuis, kalian senang apa enggak? Nomor. Senang Pak. 5 soal enggak? Oh iya Pak, apalagi punya ada diamnya Pak. Nanti yang bener 100% nanti saya kasih tambah nilai. Ayam percaya. Saya kasih tambah nilai seperti itu. Kalau 5 sih nggak apa-apa Pak, tapi nggak 500 kalimat Pak. Ini sih pesan saya kalau misalnya mau jawab soal itu jangan dapat ngarep hadiah. Enggak baik. Tapi nanti ada preferensi. Saya tuh juga juga. Kuis. Gimana kalau kuis sekarang? Oh iya Pak, Pak. Tapi kira-kira nanti paham apa enggak Tuh materinya? sampai yang Nanti pas saya kasih kuis salah semua. Enggak kan sulit Pak, Pak. ini langsung dijawaban nggak Pak? Nanti biasanya minta suruh jawaban ada Pak. Nggak boleh ya, nggak boleh. Kuis saya mana ya? Oh ini, oh bukan. Nah, kok Bapak tanya saya? Gampang kok, cuma 5 soal, terus habis itu kalian selesai. Oh ya nanti di akhir saya minta salah satu dari kalian buat narik kesimpulan ya. Siapa itu teman kita? Nggak ada Pak. Bentar. Info link Pak. Nah, nanti saya kirim habis ini. Yang viral itu ya Pak? Kenapa? Anjir lah. Nah, silakan gabung. Oke Pak, kita akan segera mulai di sini. Masa iya sih nggak dapat 100? Lah yang dapat 100 saya beliin yang geprek. Iya Pak, saya pasti bisa.
Kalau kalian nyimak baik-baik sih gampang kan. Ini gimana ya? Di skip aja ya? Ya. Nah, next question. Oh gitu caranya. Ayo, siapa? Salah ya, Pak. Jangan terburu-buru, masih ada Oh, iya. 18 detik. Iya. Mas Gani emang saya lihat pinter ya. Jadi malu saya Pak. Tadi yang joinnya terakhir kok nggak ada. Saya malu ini. Iya Pak, ini masih ngelak Pak. Oh, lama ya. Malu saya Pak, anjir. Bapak lo tadi nggak bilang ini. Iya Pak. Ya ada ini Pak. Kalau Memang sengaja saya kasih soal yang agak-agak sulit. parah. Agar tidak ada yang mendapat air geprek hatinya. Anjir Pak. Anjir. Ya, kita lihat siapa yang benar ya. Ini bener ini saya 8T ya Pak. Oh, Via, pinter banget Via. Ada apa itu? Loh, 5 loh yang benar. Berarti kan cuma kamu yang benar kan. Loh, kok ngelek? Ngelek ya? Ini Bapak pakai Telkomsel ya? Iya. Kok ngelek ya? Pak, sabar Pak. Sabar Pak, sabar Pak. Maju anak baik. Iya. Di saya agak-agak ngelek ya. Gimana ya? Ada alat. Loh, nggak bisa ya? Cek. Sabar dong Pak. Sabar Pak. Tadi Pak. Nggak bisa ya? Tadi Pak. Saya ini dulu ya. Mungkin pertanyaan habis Pak. Iya mungkin ya. Sabar saya juga. Saya harusnya bungkus siapa ya kira-kira? Kalau Bapak Inggris apa saya juga. Oh, ini mulai dari awal Pak ya? Enggak dong, Mas Bara. Anjir Pak. Jadi tersebar kan chat saya. Iya. Anjir lah. Ayah kan ada dua ya. Loh, gimana ya? Kok nge-lag ya di saya? Di kalian nggak muncul belum? Pak. Masih 25 detik. Tenang, sabar, santai, kalem. Dipikir dulu. Saya lihat Mas Raka ini sangat-sangat telaten. Iya. Maju anak baik, Kafka. Nah, baru kelihatan Pak. Maju, salah ya? Sudah habis Pak, katanya 5. 5 aja. Sudah habis itu 5. Iya. Dilihat dong Mas Baro. Iya. Saya harap gitu. Bisa ya? Yes, yes, yes. Bisa ya? Nge-lag ya? Oh iya, nge-lag. Nah, Sabar, Pak. saya itu lagi ada bisa sabar. Kalau takut dibilang istri Pak. Aduh, iya. Saya nggak punya istri. Oh, kemana lo Pak istrinya Pak? Oke, kita lihat ya. Oh, nggak punya. Bapak nggak laku. Kita lihat ya. Kok nge-lag sih? Kita ganti wifi-nya. Jadi mau pakai ganti Pak itu saya. Wifi kamu. Ya. Tadi kira-kira yang benar semua siapa? Ada anak baik Pak. Baik. Taruh ke Samador itu Pak. Internet. Nah. Oh, jadi Bapak selama ini sendirian Pak ya? Kenapa? Iya, iya. Mas Bara ini cerewet sekali ya, kita lihat ya. Kakak bisa apa? Amin, Pak. Siapa Kafka? Kafka
hari ini gitu. Dari perang dunia yang pertama, perang dunia yang kedua, terus kalian udah jawab soal tadi. Kira-kira apa ya? Tentang itu Mas Pak. Baru gimana? Apa tidak Pak? Tentang anjir lu. Sebentar Mas ya. Kalau kamu teruskan nanti nggak akan kelasnya. Ayo Baru gimana? Ini Pak, sakit hatinya Jerman Pak. Ya. Akhirnya perang. Terus ada uji coba senjata juga Pak. Kira-kira perang itu baik apa buruk? Dulu Pak sebenarnya Pak. Ya. Karena banyak warga sipil yang meninggal kan Pak. Iya. Oh, Gitu. gitu. Iya. Terus anak-anak juga. Free Pak, free. Ya. Nah, Ini isu yang berkembang. Terus karena perang tersebut banyak yang perang dan body itu BFM Pak contohnya itu Pak. Jadi intinya baik apa buruk? buruk dan kita sakit hati Pak. Oke. Kira-kira kalau misalnya pertemuan selanjutnya kita bahas soal lebih dalam tentang perang dunia dan perang dingin gimana? Boleh Kak. Langsung minggu depannya langsung UTS ya? Jangan gini Pak. Ya ini tuh baik apa? Baik Pak. Kenapa Terus? rasanya baik-baik? DPP Pikir diri. Cili. Ya Pak. Sepertinya saya mendengar kesayang sekali. Bapak nggak benar ya? Iya kan Bapak jomblo. Soalnya kata di agama saya pacaran itu haram. Iya, boleh. Oh gitu, Bapak nggak laku. Ya memang ya. Udah ya daripada terlalu berlama-lama udah banyak yang menunggu juga. Iya banyak Pak. Itu Pak antri Pak. Sembako. Kira-kira di pertemuan selanjutnya kalian mau lihat video atau cuman dengerin saya ngoceh nanti? Ya terima. Video sama lagi Pak. lagi viral akhir-akhir ini kan Pak. Apa tuh yang viral sekali? Perang Pak antara itu Pak yang Jerman digeng sama blok tadi. Geng-geng itu apa ya? Dikepui ya di geng itu kayak 185 Dikeroyok. ya dikeroyok ya. Karena dia kan Jerman dikeroyok sama Boleh. blok tadi. Iya iya. Nah, saya suka cerita kayak gitu. Free Palestine. Karena udah memasuki pergantian jam, Iya. jadi saya tinggal dulu ya. Semoga materi pagi ini merefresh otak kalian. Pak dari sekarang Pak. Apa? Jangan. Jadi baper deh Mas Baro gitu ya. Oh ini absennya nanti biar dipakai guru selanjutnya ya. Iya. Terima kasih. Makasih Pak. Saya nggak nyangka pas ini aktif banget. Oh iya Pak. Apalagi Mas Baro, Mas Kali gitu. Ya. Aktif banget. Iya. Terima kasih ya. Tapi Iya. nanti celometannya dikurangi gitu. Iya. Biar nggak sakit hati gitu ya. Iya. Terima kasih. Sampai berjumpa di minggu selanjutnya. Saya tutup. Selamat pagi. Pagi Pak.